Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Peaky Blinders, dan film tersebut memiliki beberapa episode dan film pun dimulai. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Scene berpindah ke suatu negara yang bernama Inggris. Ketika lelaki tersebut berjalan, para warga semua berhamburan lari bersembunyi. Lelaki tersebut adalah ketua gangster yang berada di kota tersebut dan sangat ditakuti. Lelaki tersebut bernama Thomas Shelby. Di awal film kita diperlihatkan dan sebuah perempuan yang sedang berlari menggendong bayi. Kemudian bayi tersebut diberikan untuk diberi ASI. Lalu laki-laki yang ada di sampingnya mengatakan, "Aku membutuhkan pria tersebut secepat mungkin." Tak lama muncul gadis yang pertama yang membawa bayi tersebut. Ia diminta kepada Thomas untuk membacakan mantra kepada kudanya karena dia akan mengikuti lomba pacuan kuda yang diadakan di kota tersebut. Ia lalu pergi ke tempat tersebut dan film dimulai yang berjudul Peaky Blinders. Ia lalu memasuki rumahnya. Ketika ia memasuki rumahnya, ia disambut dengan adiknya yang bernama Finn. Tak lama ia lalu membuka brankas, yang dimana brankas tersebut terdapat sebuah judi ilegal dan pacuan kuda yang ditempatkannya. Semua peraturan dibuatnya dan masing-masing kelompok memasang taruhan. Tak lama Thomas pergi ke kantor kakaknya yang bernama Arthur. Arthur mengatakan kepada Thomas kalau dia sangat tidak setuju bekerja sama dengan orang Cina. Mendengar hal itu, Thomas lalu bergegas keluar dari kantor kakaknya. Sementara itu dalam kereta uap terdapat seorang polisi yang sedang memeriksa berkas Thomas Shelby yang dimana dia akan menangkapnya. Kita kembali ke Inggris yang dimana seseorang bernama Freddy sedang mengajak masyarakat untuk mogok kerja karena harga upah buruh sangat rendah. Selang beberapa saat, Freddy menemui Thomas di sebuah bar. Dia berkata kepada Thomas kenapa namanya terdaftar dalam sebuah pencarian polisi dan itu membuatnya sangat kecewa. Ketika lagi berbincang-bincang tentang masalah yang dimiliki oleh Freddy, tiba-tiba sebuah bar diserang yang ternyata rupanya itu adalah teman Thomas. Ketika masih di Prancis, mereka melakukan genggatan senjata sehingga membuat dia trauma. Tak lama ia ditenangkan dan disuruh pulang. Singkat cerita, Arthur mengadakan rapat membicarakan detektif yang menyewa polisi Irlandia. Lalu Thomas mengatakan jika dia macam-macam kami akan membunuhnya, dan rapat pun dibubarkan. Setelah rapat, Thomas dipanggil oleh bibinya. Ia disuruh bercerita yang sesungguhnya. Tak lama Thomas bercerita kalau dia telah salah menyuruh anak buahnya untuk mencuri sebuah sepeda motor, namun mereka telah mengambil sebuah peti yang berisikan amunisi. Lalu Bibi Holly menyuruhnya buang dan pergi. Di sisi lain, Freddy bertemu pacarnya untuk memata-matai Thomas. Pacarnya tersebut adalah adiknya Thomas. Setelah itu mereka saling senyum. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik sedang melamar pekerjaan di sebuah bar. Karena membutuhkan karyawan, akhirnya ia menerimanya. Kita kembali ke kantor polisi yang dimana sang komandan telah tiba dari perjalanan panjangnya. Tak lama dia mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk memberantas Thomas beserta gengnya. Lalu dia memperkenalkan anggota tambahan dari polisi Irlandia untuk siap membantu. Ketika Arthur lagi ada dalam bioskop, dia tiba-tiba diangkat oleh kantor polisi. Dia lalu disiksa dan diinterogasi tentang sebuah perampokan senjata. Namun fakta yang terjadi, Arthur sangat tidak mengetahui tentang perampokan itu. Tak lama sang polisi meminta kepada Arthur untuk bekerja sama jikalau keluarganya ingin selamat dari jeratan hukum. Kita kembali di sebuah bar yang sibuk melayani para pembeli. Tiba-tiba Thomas datang memesan sebuah bir. Lalu dia berkata kepada Grace, jika kau bukan seorang PSK, maka tempatmu salah dalam pekerjaan ini. Sementara itu Arthur masih diobati bersama keluarganya. Lalu tiba-tiba dari belakang Thomas datang dengan lari tergesa-gesa. Arthur lalu bercerita kepada Thomas kalau polisi tersebut sedang mencari perampokan bersenjata. Lalu dia diminta untuk bekerja sama kepada polisi tersebut jikalau kami ingin aman.
Kita kembali ke sebuah bar ketika Grace lagi asik bernyanyi. Tiba-tiba Thomas datang dengan anak buahnya dan seketika itu suasana bar hening. Keesokan paginya sahabat Thomas membunuh seseorang yang jiwa halusinasinya mulai kembali bangkit lagi. Sementara itu sang polisi mengadakan rapat di dalam kereta. Ketika dia berbicara dengan Pak Menteri, ia disuruh secepat mungkin menangkap para pencuri senjata tersebut. Kita kembali ke Thomas yang dimana dia sedang menyembunyikan senapan yang dia curi di dermaga tua untuk berunding, bekerja sama, meminta, dan mencari keuntungan. Setelah mengadakan rapat, polisi tersebut kemudian memanggil sang mata-mata yaitu Grace. Dia mengatakan kalau pemimpin geng tersebut adalah Thomas, bukan Arthur. Keesokan paginya Thomas memanggil Danny. Dia bercerita kepada Danny kalau yang dia bunuh kemarin itu adalah orang Italia. Karena tak ingin ada keributan, akhirnya Danny dibunuh. Singkat cerita, kuda tersebut menang. Lalu Thomas berkata kalau dia akan melakukan trik di mana dia akan memenangkan 3 kali berturut-turut. Setelah itu dia menjatuhkannya. Sementara itu dalam terowongan rupanya Danny masih hidup. Lalu Bibi Holly mengatakan kepada Thomas apakah dia sudah membuang senjata tersebut. Thomas mengatakan iya. Dan film pun bersambung. Terus ikuti movie Zikri.